Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, sahabat-sahabat Fatayat, wabil khusus pimpinan anak cabang Fatayat Margoyoso. Kita hari ini di penghujung bulan Ramadan akan tetap melanjutkan pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah. Ini adalah pertemuan keempat. Meskipun ini sudah mepet lebaran, tapi kita tetap lanjutkan untuk nyadong barokahnya bulan Ramadan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah dulu. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin, Mbah Rangga Kusuma, Mbah Yasin, Mbah Muhammadun, Mbah Sanusi, Mbah Rifai, Mbah Murtama wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami'i ahlul qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa asatidana wa ustadatina wa khususan ummi wa abi wa khususan musannifi hadzal kitab, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nisa'i wa mutalabati huquqiha. Kita akan lanjutkan pada bab tentang perempuan-perempuan dan tuntutan hak-haknya. Jadi ini ada kesaksian di dalam hadis, dulu para sahabiyah itu pernah melakukan tuntutan terhadap haknya kepada Rasulullah. An Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah. Diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la asma'ullaha dzakaran nisaa fil hijrati. Saya tidak pernah mendengar Allah itu menyebut para perempuan di dalam hijrah, dalam permasalahan hijrah. Ketika Ummu Salamah menanyakan hal itu kepada Rasulullah atau protes kepada Rasulullah tentang hal itu, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat ini, anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Kemudian Allah menurunkan ayat anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ini Ummi Salamah suatu ketika pernah mengeluhkan kepada Rasulullah tentang pada persoalan hijrah itu kok yang disebut adalah para laki-laki, seakan-akan perempuan itu tidak terlibat atau tidak ikut hijrah. Padahal mereka banyak sekali yang ikut hijrah. Nah, kemudian karena protesnya Ummi Salamah ini, lalu Allah menurunkan ayat tadi, anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Sesungguhnya aku Allah itu tidak menyia-nyiakan amal perbuatan kalian baik dari laki-laki maupun perempuan. Ba'dukum min ba'd. Jadi satu dengan yang lainnya itu sama. Siapapun yang melakukan kebaikan maka akan mendapatkan pahala, dan siapapun yang melakukan dosa juga akan mendapatkan siksaan Allah.
tanpa membedakan jenis kelaminnya. Ini menunjukkan bahwa dulu suatu hal yang biasa ketika perempuan merasa tidak puas dengan apa yang dialami, kemudian mengadukan itu kepada Rasulullah. Ini dalam hal soal pahala, kepinginnya sama. Kita ini juga orang mukmin, kalau laki-laki disebut mendapatkan janji-janji pahala, kok kita nggak pernah disebut ini Kanjeng Nabi. Kemudian ada ayat turun seperti itu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang imra'atun, seorang perempuan, ila Rasulillah, kepada Rasulullah. Faqalat, maka perempuan itu berkata, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabar rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi. Zahabar rijalu bihadithika, orang-orang laki-laki itu pada pergi dengan membawa hadis-hadismu Kanjeng Nabi. Faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi. Bu yao, kata ini ya perempuan ini, jadikan untuk kita, satu hari untuk kita dari dirimu wahai Rasulullah, yang kita bisa mendatangi panjenengan, mendatangi Anda Rasulullah di hari itu, tu'allimuna mimma 'allamakallah, di mana Anda atau panjenengan bisa mengajari kita tentang apa-apa yang diajarkan oleh Allah kepada jenengan Kanjeng Nabi. Jadi ini perempuan itu kepingin, salah seorang sahabiah ini kepingin mendapatkan kesempatan bisa ngaji langsung kepada Rasulullah, karena iri saat itu banyak yang sahabat-sahabat laki-laki itu yang punya kesempatan bisa membawa hadis atau mendengarkan hadis-hadis Rasul, mendapatkan hadis-hadis Rasul, sementara para perempuan ini tidak punya kesempatan itu, sehingga dia matur kepada Kanjeng Nabi, Mbok ya kita dikasih satu hari yang kita bisa berkumpul dengan jenengan, dan jenengan bisa mengajari kita tentang apa yang diajarkan oleh Allah kepada panjenengan. Faqala, maka Nabi menjawab, ijtami'na fi yaumi kadza wa kadza fi makani kadza wa kadza. Ya sudah, kalau gitu kamu kumpullah fi yaumi kadza, pada hari tertentu, fi makani kadza wa kadza, di tempat tertentu. Jadi akhirnya Nabi memberikan satu hari khusus untuk para perempuan ini supaya dia bisa belajar langsung kepada Rasulullah. Karena sudah dikasih hari dan ditentukan tempatnya, fajtama'na, maka mereka pada berkumpul. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatangi mereka. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, dan Nabi kemudian mengajari mereka tentang apa yang diajarkan Allah kepada Nabi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Ini hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sangat perhatian terhadap pendidikan perempuan ya. Ketika perempuan protes kepingin mendapatkan ilmu sebagaimana laki-laki, ternyata Nabi merespon dengan sangat positif. Dia kemudian diberi kesempatan untuk berkumpul dan diajar oleh Rasulullah pada waktu yang khusus untuk perempuan ini. Ini menunjukkan bahwa di dalam ajaran Islam itu tidak ada pembedaan di dalam mendapatkan ilmu. Semuanya wajib mencari ilmu. Artinya perempuan dan laki-laki punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki ya. Artinya tidak ada perbedaan, apalagi sampai dibeda-bedakan. Maka kemudian kalau kita masih mendapati hari ini budaya yang mencoba meremehkan pendidikan perempuan ya, karena di sebagian tempat masih ada misalnya alah nduk ngopo kok sekolah dhuwur-dhuwur, sing penting nanti luru bojo sing pinter. Nah itu sebenarnya tidak tepat, artinya itu berlawanan dengan ajaran Rasulullah. Rasulullah sendiri sudah mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Ya, muslim di situ kulli muslimin, ya itu termasuk di dalamnya adalah perempuan. Jadi tidak ada
Apalagi ada teks yang mengatakan bahwa bahkan ditegaskan wa muslimatin. Jadi dua-duanya punya kewajiban yang sama untuk mendapatkan untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Babun nisa'i wa harakati diddil unfi al-aili. Ini ada satu bab tentang upaya atau gerakan perempuan untuk menolak KDRT. Nah, ini menarik ini ada hadis yang menjelaskan dulu itu ada perempuan yang sudah menolak KDRT. Babun nisa'i, bab ini menjelaskan tentang perempuan-perempuan wa harakati diddil unfi al-aili, dan gerakan menolak kekerasan di dalam keluarga, ya, artinya KDRT ini. An Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, diriwayatkan dari Iyas bin Abdillah bin Abi Dzubab, qala, berkata si Iyas tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul perempuan, ya. Ima Allah ini artinya adalah hamba-hamba Allah yang perempuan. Janganlah kamu pukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Faja'a Umaru ila Rasulillah, maka Umar datang, kemudian Umar ini datang kepada Rasulullah. Faqala, maka si Umar ini berkata, zairnan nisa'u ala azwajihinna. Jadi Umar ini menceritakan bahwa zairnan nisa'u, perempuan-perempuan itu pada berani, Kanjeng Nabi, ala azwajihinna, kepada suami-suami mereka. Ya, ini hadis ini ada zairna an-nisa'u, ya. Ini di dalam kaidah bahasa Arab ini agak nyeleneh, karena biasanya fiil yang fa'ilnya isim zahir itu fiilnya dalam bentuk mufrad. Nah, ini ada fa'ilnya zahir jamak tapi fiilnya juga jamak. Ini memang ada istilahnya ada qil atau pendapat yang membolehkan, meskipun ini tidak banyak dipakai di dalam ilmu nahwu, tetapi ada istilahnya itu pendapat yang mengikuti qaul akaluni al-baraghith. Itu di dalam nahwu biasanya ada, itu semacam perbedaan pendapat dalam nahwu, meskipun itu tidak banyak dipakai di dalam bahasa Arab, tapi ada. Nah, ini hadis ini mengikuti itu. Zairna an-nisa'u. Jadi ini perempuan-perempuan itu pada berani ala azwajihinna, kepada suami-suaminya. Karena ada informasi seperti itu dari Umar, farakhasa, maka Rasulullah memberikan keringanan fi darbihinna, untuk memukul mereka. Artinya diperbolehkan memukul perempuan. Ketika diperbolehkan memukul perempuan dari Nabi ini tadi, fa'atafa bi ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisaun katsirun yashkuna azwajahunna. Maka kemudian banyak perempuan-perempuan yang mendatangi keluarga Rasulullah, mendatangi untuk curhat, yashkuna azwajahunna, mereka pada mengadukan tentang suami-suaminya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata atau bersabda, laqad tafa bi ali Muhammadin, sesungguhnya telah berputar-putar, artinya banyak yang datang silih berganti, nisaun katsirun, perempuan-perempuan yang banyak, yashkuna azwajahunna, yang mengadukan suami-suami mereka, laisa ulaika bi khiyarikum, mereka itu para suami-suami ini yang diadukan oleh para perempuan itu bukanlah orang-orang yang terpilih dari kalian. Maksudnya mengadukan tentang apa ini? Nah, ini karena tadi awalnya Nabi sudah melarang, la tadribu ima Allah, janganlah kamu pukul anak-anak perempuan dari hamba Allah ini. Tiba-tiba Umar memberi informasi bahwa para perempuan itu banyak yang kurang ajar dengan suaminya, Kanjeng Nabi. Nah, karena mendengar informasi itu, Nabi membolehkan, ya sudah, kalau memang mereka seperti itu ya silahkan dipukul. Nah,
Ketika Nabi membolehkan ini, kemudian seperti dijadikan sebagai senjata oleh para lelaki untuk memukul istri-istrinya, karena alasannya Nabi membolehkan. Tapi kemudian ketika diperbolehkan itu, mereka memukulnya dengan berlebihan, bahkan menimbulkan kerusakan di dalam tubuh para perempuan itu. Lalu mereka pada mengadu lagi kepada Nabi, Kanjeng Nabi, ini kita di rumah dipukuli sama suami-suami kita, ini gimana ini? Nah, kemudian Nabi lalu bilang, laisa ulaika bi khiyarikum. Sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang terpilih dari kalian. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Nabi tidak membolehkan memukul perempuan. Kalau kondisinya seperti itu diperbolehkan ketika sudah mentok dan tidak bisa dilakukan pendekatan yang lain. Tapi di dalam syarah Sunan Abu Dawud ini dijelaskan bahwa kalau para suami itu mendapatkan cobaan, misalnya istrinya sulit untuk dikendalikan, maka tetap supaya bersabar mendekati perempuan-perempuan itu atau mendekati istrinya dengan cara yang baik. Jadi bukan jawabannya adalah kemudian boleh memukul. Tapi Nabi jelas, la tadribu ima Allah, tidak boleh memukul. Janganlah kamu pukul perempuan-perempuan hamba Allah itu, ya, dengan alasan apapun. Karena kalau ada permasalahan di dalam rumah tangga, itu tentu saja adalah hal yang biasa, maka pendekatannya adalah dengan pendekatan yang baik. Maka pertama adalah fa'idhuhunna, jadi bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Ya, mau'izah itu artinya adalah memberikan penjelasan, mengajak berbicara, berdialog dengan baik, melakukan pendekatan dengan baik. Ya, tidak kemudian jawabannya memukul. Meskipun misalnya diperbolehkan secara hukum, itu tidak dianjurkan karena Nabi sebenarnya melarang, karena orang-orang yang memukul istrinya adalah laisa ulaika bi khiyarikum, mereka bukanlah orang-orang yang terpilih dari kalian. Karena Nabi jelas bilang khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya, kepada pasangannya, ya. Baik itu laki-laki terhadap perempuan, juga perempuan terhadap laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada dasarnya sebenarnya ketika kita menganggap bahwa Islam membolehkan memukul, ya. Tapi kita harus lihat dulu, gitu. Pada dasarnya Islam tidak membolehkan memukul, ya. Kalau Anda kondisinya sangat terpaksa, maka harus dilakukan dengan pukulan yang tidak mencederai. Dengan apa? Ya, misalnya dipukul tapi dengan uang, ya, ini uang 100.000 buat kamu sambil disayang. Nah, itu namanya cara, artinya bagaimana kita supaya intinya itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Karena prinsip dasarnya perkawinan adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang wajib. Mu'asyarah bil ma'ruf. Karena tujuan pernikahan itu adalah sebenarnya mencapai sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sudah ada pukulan, berarti itu seperti menghancurkan tatanan hubungan di dalam keluarga itu. Jadi jangan anggap bahwa pukulan itu meskipun tidak mencederai secara fisik, tapi sebenarnya mencederai secara psikis. Orang yang dipukul itu tidak akan pernah bisa melupakan seumur hidupnya, apalagi oleh pasangannya. Jadi ini yang harus kita pegangi. Maka kalau itu adalah orang yang Anda cintai, tentu saja kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang bisa mencederai kepada orang yang kita cintai. Itu. Jadi bukan soal akibat fisiknya saja bahwa ini tidak melukai, tidak, tetapi bahwa efek dari memukul itu lebih tajam pada efek psikisnya yang itu tidak pernah bisa terlupakan oleh perempuan, ya. Jadi makanya sampai Nabi juga mengatakan laisa ulaika bi khiyarikum. Orang-orang yang sampai berani memukul istrinya itu bukanlah orang-orang yang terpilih dari kalian.
Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud. Wa dza'irnan nisa'u, kata-kata dza'irnan nisa di dalam hadis tadi ay nafarna wajtara'na, maksudnya adalah nafarna, pada melarikan diri, wajtara'na dan berani, wa ghalabna ala azwajihinna dan mengalahkan suami-suaminya. Itu dza'irna an-nisa tadi. Babun nahyi andor bin nisa'i. Bab ini menjelaskan tentang, masih lanjut lagi, larangan untuk memukul perempuan. Ya, kalau tadi secara umum menolak KDRT, ya tetap aja kaitannya dengan pemukulan. Kalau ini khusus larangan memukul terhadap perempuan. An Abdillah bin Zam'ah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abdillah bin Zam'ah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, la yajlidu ahadukum imra'atahu jildal abdi. La yajlidu ahadukum, tidaklah janganlah memukul salah satu dari kalian imra'atahu, kepada istrinya, jildal abdi, sebagaimana memukul hamba sahaya, thumma yujami'uha fi akhiril yaumi, kemudian ia menggaulinya di akhir hari. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini sebenarnya kritik Nabi terhadap laki-laki yang tidak punya malu ketika berantem dengan istrinya, memukul istrinya, tapi kemudian di akhir hari, artinya di malam hari, kemudian mengajaknya untuk berhubungan seksual. Itu seperti orang yang tidak punya perasaan, ya. Janganlah seperti itu. Kita bisa membayangkan bagaimana orang itu di pagi hari atau di siang hari disakiti, tapi kemudian di malam harinya diminta untuk melayani. Itu kan seperti orang yang tidak merasa bahwa pasangannya ini adalah manusia. Itu seperti kita memperlakukan benda mati atau benda hidup, tapi itu adalah hewan yang pagi kamu pecuti, setelah malam kamu minta untuk memberikan kemanfaatan kepada kita. Itu adalah bukan perlakuan yang manusiawi. Nah, ini orang yang dicintai masa diperlakukan seperti itu, ya. Itu luar biasa sindiran Nabi ini. Jangan kamu sakiti atau pukul istrimu sementara malam harinya kamu gauli. Itu orang yang tidak punya malu. Wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat, qala, Nabi berkata, bima yadribu ahadukum imra'atahu darbal abdi. Bima yadribu ahadukum, kenapa salah satu dari kalian itu memukul istrinya sebagaimana memukul para hamba sahaya itu. Alasannya apa? Kamu kok memukul istrimu dengan cara memukul seperti memukul hamba sahaya? Tsumma la'allahu yu'aniquha. Kemudian setelah itu kamu rangkul, kamu gauli. Akhrajahul Bukhari. Jadi sebagian riwayat hadisnya seperti itu. Wa fi riwayatin, di dalam salah satu riwayat lagi, li Abdur Razzaqi, bagi atau riwayatnya Abdur Razzaq fil Musannafi, qala, Nabi berkata, ama yastahyi ahadukum ayyadriba imra'atahu. Tidakkah kalian malu, ama yastahyi ahadukum, tidaklah salah satu dari kalian itu malu ketika memukul istrinya, kama yadribul abda, sebagaimana memukul hambanya, yadribuha awalan nahar, ia memukulnya di awal siang atau di permulaan hari, summa yudaji'uha akhirahu, kemudian mengajaknya untuk tidur di malam hari. Ama yastahyi, masa kamu nggak malu? Apakah dia nggak malu orang yang seperti itu? Nah, ini kritikan keras Nabi terhadap orang yang berani memukul istrinya. Wong kamu itu bilang masih sayang istrimu, kok tiba-tiba kamu pukul, ya kan? Kemudian malam hari kamu suruh
melayani hasrat seksualnya. Itu kan aneh itu. Kalau kamu sudah tidak suka, ya sudah, berarti ceraikan dengan baik-baik, ya kan? Tapi kalau kamu masih suka, sayangi mereka. Sayangi, jangan sampai kamu sakiti seperti menyakiti para hamba sahaya. Kalau kita perlakukan istri atau pasangan kita seperti itu seperti kita memperlakukan barang. Yang kalau kamu butuh kamu ambil, tapi kalau kamu tidak butuh kamu lempar seenaknya, begitu butuh lagi ditarik lagi. Itu bukan memperlakukan manusia. Sementara pasangan kita adalah manusia yang katanya punya rasa, punya hati. Dan yang harus diketahui adalah perasaan perempuan itu tidak pernah bisa melupakan. Menurut saya bukan hanya perempuan ya, semua manusia itu tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman pahitnya, apalagi itu dilakukan oleh orang yang paling dicintai. Itu tidak pernah terhapus dalam ingatan selama hidupnya. Bahwa dia mungkin dengan pertimbangan berbagai macam hal, kondisi dan seterusnya itu mungkin bisa memaafkan, lalu mau kembali dengan suaminya misalnya, tetapi ingatan di dalam bawah sadarnya itu tidak pernah akan terlupakan. Dan kadangkala seringkali itu nyuwun sewu, laki-laki atau para suami itu tidak tahu bahwa perasaan dalam perempuan itu begitu tajamnya itu, sehingga dianggapnya ketika si istri ini sudah mau kembali lagi baik dengan dia, itu dianggapnya sudah selesai. Ya sudahlah, berarti dia sudah baik lagi, sudah mencintai saya lagi. Padahal di dalam batinnya yang paling dasar itu tidak pernah bisa menghapuskan rasa sakit itu. Yang itu kalau ini tidak difahami oleh pasangannya dengan baik, ya, itu justru bisa memberikan efek yang berkepanjangan, termasuk adalah efek secara kesehatan. Misalnya salah satunya adalah yang sering disebut adalah kanker ya. Salah satu penyebab munculnya sel-sel yang nakal itu, yang berkembang secara tidak normal itu, yang kemudian menjadi sel-sel kanker, itu salah satu penyebabnya adalah karena seseorang itu pernah punya luka batin yang belum bisa terhapuskan. Nah ini yang seringkali orang itu sulit kadang-kadang untuk memahami hal itu, terutama pasangan. Kadang-kadang orang menganggapnya ya dia sudah baik lagi, berarti sudah yang lalu sudah berlalu. Yang lalu sudah berlalu iya, tapi di dalam batinnya itu sulit biasanya untuk melepaskan atau melupakan begitu saja, kecuali kalau memang benar-benar sudah lama atau mungkin pasangan ini benar-benar sudah berbuat baik sebaik-baiknya dengan si perempuan itu, sehingga dia benar-benar bisa move on gitu. Tapi kalau tidak, seringkali itu hanya dipendam di bawah sadarnya, yang itu kemudian muncul menjadi penyakit-penyakit yang kronis ya, termasuk salah satunya adalah kanker. Nah ini seringkali tidak difahami baik oleh pasangan, oleh keluarga, juga oleh masyarakat. Jadi itulah pentingnya kita ketika menghadapi atau menghadapi hal-hal yang konflik di dalam keluarga ya, baik itu dengan suami, dengan istri, bahkan juga dengan anak-anak, itu memang harus kita kedepankan cara-cara yang baik ya. Jadi ada komunikasi yang baik gitu. Lebih baik ngomong apa adanya daripada harus disimpan kemudian yang terjadi adalah seperti itu. Maka suami juga harus bisa mendengar istri, istri juga bisa menjadi pendengar suami. Nah inilah hubungan yang muasyarah bil ma'ruf ya, seperti itu gitu. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu bukan kemudian istilah orang Jawa itu mujo ya, di semua apapun yang diminta dikasih, bukan itu, tapi bagaimana kita membangun kesalingan saat bahagia dinikmati bersama, saat sulit juga dijinjing atau dirasakan, bebannya dibawa bersama-sama. Ini dalam hal kehidupan sehari-hari itu betul-betul penting sekali itu. An Fatimah binti Qaisin radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, khatabani khuttabun, khatabani melamar
kepadaku khutabun, para laki-laki yang melamar. Jadi banyak sekali laki-laki yang melamar kepada saya, kata Fatimah. Minhum Muawiyah wa Abul Jahmi. Di antara mereka adalah ada Muawiyah dan Abu Jahm. Ketika dia dilamar oleh banyak laki-laki ini, Fatimah bingung. Saya milih siapa ini? Ada Muawiyah, ada Abu Jahm. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berkata, Inna Muawiyata taribun khafiful hali wa Abul Jahmi minhu syiddatun 'alan nisa'i. Kata Nabi, Inna Muawiyata, sesungguhnya Muawiyah, taribun, itu orang yang miskin, yang fakir. Khafiful hali, yang lemah. Wa Abul Jahmi, adapun Abu Jahm, syiddatun 'alan nisa'i, itu orangnya sangat keras kepada perempuan. Jadi Nabi ini, karena Fatimah bingung, saya ini dilamar oleh banyak cowok-cowok ganteng ini Kanjeng Nabi. Saya terus pilih siapa? Di antara mereka ada Muawiyah, ada Abu Jahm. Lalu Nabi memberikan jawaban yang sangat kebapaan ini ya. Dikasih tahu, tidak disuruh milih ini enggak, tapi dikasih tahu kalau Muawiyah itu orangnya miskin. Kalau Abu Jahm itu dia sangat keras terhadap perempuan. Ya syiddatun 'alan nisa, au yadribun nisa au nahwa hadza. Atau dia memukul perempuan atau ya semacamnya. Artinya dia mudah melakukan kekerasan. Orangnya agak berangasan ya. Walakin alaiki bi Usamah bin Zaidin. Nah, Nabi memberikan usulan, sudahlah kamu mending pilih Usamah bin Zaid. Ini yang dianggap baik oleh Nabi. Kalau kamu Muawiyah orangnya baik tapi miskin, kasihan kamu ya kan, hidup juga butuh uang katanya itu. Jadi bukan mata duitan tapi bahwa hidup butuh duit. Nah, ya kalau ada yang tidak ya milih yang tidak, kata Nabi. Wa Abul Jahmi minhu syiddatun 'alan nisa. Kalau Abul Jahmi ini orangnya keras terhadap perempuan, ya sudah jangan pilih dua-duanya. Walakin alaiki bi Usamah bin Zaidin. Silakan kamu pilih Usamah bin Zaid yang lebih baik ya kan. Ini artinya Nabi itu menghindari atau memberikan isyarat bahwa orang yang suka memukul terhadap perempuan itu bukanlah calon yang baik. Jadi kalau para pemirsa yang masih pada jomblo ini, jomblowati, nah ini kalau nyari pasangan jangan orang yang suka memukul atau jangan suka melakukan kekerasan. Kalau dia punya riwayat melakukan kekerasan itu harus dihindari, karena orang melakukan kekerasan itu biasanya akan berulang. Dia tidak bisa berhenti begitu saja. Dalam kondisi tertentu biasanya dia akan mengulang perilakunya itu tanpa ia sadari. Jadi sebaiknya jangan dipilih orang seperti itu. Nah ini cara Nabi memberikan pendapat tentang calon yang hendak dipilih oleh Fatimah. An Bahz bin Hakimin an abihi, diriwayatkan dari Bahz bin Hakim dari bapaknya yaitu Hakim, an jaddihi dari kakeknya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nisauna manati minhunna wa ma nadharu. Kita ini tidak meninggalkan atau tidak menggauli istri-istri kita. Tapi wa ma nadharu, tapi kita juga tidak menceraikannya. Maksudnya ini lagi pure ibaratnya ya. Dia mengadu kepada Rasulullah bahwa dia tidak menggauli istrinya tapi juga tidak menceraikannya. Qala, Nabi berkata, "I'ti harsaka annasyi'ta." Gaulilah istrimu itu, atau ini ladangmu, artinya ini perempuan yang pasangan yang dikinayahkan seperti ladang ya. Ladang itu adalah tempat yang memberikan kehidupan. Maka dalam Al-Qur'an ada nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyi'tum. Ini ladang itu sebagai kinayah atau membahasakan bahwa dalam hubungan rumah tangga atau suami istri itu
pasangan itu seperti ladang dengan dengan petani ya. Artinya kita itu antara petani dengan ladangnya itu harus akur. Kamu boleh memperlakukan anasyitum tapi harus dengan yang baik. Karena meskipun ibaratnya kalau itu bahasanya ladang itu dia ini selalu mungkin agak kondisinya pasif, tetapi dia itu sebenarnya menangkap isyarat-isyarat yang kita berikan. Kalau kita gauli dengan baik, maka dia akan menumbuhkan kehidupan yang baik. Tapi kalau kita tidak gauli dengan baik, ya maka akan tidak bisa memberikan apa-apa, ya kan? Jadi ini perumpamaan saja. Gaulilah istrimu annasyita sebagaimana yang kamu mau. Wa at'imha, berilah makan. Idza ta'imta, ketika kamu makan. Waksuha, dan berilah pakaian. Idza tasaita, ketika kamu memiliki pakaian. Wala tuqabbih alwajha, dan janganlah mencederai wajahnya. Wala tadrib, dan jangan memukul. Ini Nabi. Jadi ketika kamu itu berantem dengan pasanganmu, misalnya konflik dengan pasanganmu, itu jangan kemudian kamu tinggal begitu saja. Dicerai enggak, tapi digauli enggak, dibiarkan menggantung berbulan-bulan, bertahun-tahun misalnya, itu tidak baik itu. Tapi kalau kamu sudah tidak mau, memang itu tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik, ya sudah, berarti pilihlah untuk mengistirahatkan atau menceraikan istri itu dengan cara yang baik gitu. Tapi kalau kamu masih mencintai, ya sudah, gauli dia dengan baik, beri makan, beri nafkah sandang pangannya, dan jangan kamu pukul. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud hadis ini. Wa manati, di dalam hadis tadi kata-kata ada manati ay manaf'alu wa nastamti'u. Maksudnya adalah kita ini tidak melakukan apa-apa, tidak menggauli, nastamti'u ya, tidak mengalap tidak menggaulinya. Wa manadharu ay manatruku, tapi kita juga tidak meninggalkan mereka. Jadi dibiarkan gantung tidak jelas itu. An Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu, ia berkata, kuntu wafida Banil Muntafiqi. Kita ini adalah rombongan dari Bani Muntafiq, au fi wafdi Banil Muntafiqi, atau dalam rombongan Bani Al-Muntafiq. Ini syakkun minar rawi, ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berombongan untuk sowan kepada Rasulullah. Qala, ia berkata kepada Rasulullah, qultu, saya matur, ya Rasulullah, hai utusannya Allah, hai Rasulullah, innali imra'atan, sesungguhnya kita ini punya istri, wa inna fi lisaniha, wa inna fi lisaniha syai'an, tetapi yakni al-bada'at, mulutnya si istri saya ini sangat buruk. Jadi dia suka mengumpat, suka marah-marah ya. Qala fatalliqha, kata Nabi, ya sudah, ceraikan. Qala fatalliqha idzan, ya sudah, ceraikan saja karena istrimu seperti itu. Qala, lalu si Laqit ini berkata lagi, qultu ya Rasulullah, saya matur kepada Rasulullah, innalaha suhbatan wali minha waladun, tapi dia ini masih memiliki cintaku, artinya saya ini masih mencintainya, masih menyayanginya. Wali minha waladun, dan saya itu punya anak darinya. Jadi dia punya anakku yang dilahirkan olehnya, dan saya masih mencintainya. Gimana ini Kanjeng Nabi, saya juga nggak mau menceraikan dia. Qala, maka Nabi berkata, famurha, yaqulu idha, famurha, maka perintahlah apa maksudnya ya? Maksudnya adalah idha, berikan nasihat. Artinya ya sudah, kalau begitu dituturi sing apik ya, diajak berbicara baik-baik. Fa iyyaku fiha khairun fasataf'alu. Jika memang istrimu itu punya niat baik, dia punya kebaikan, maka dia akan mau untuk mendengarkan nasihatmu, mendengarkan mauidhahmu,
mendengarkan diajak dialog ini pasti dia akan mau. Wala tadrib dha'inataka, dan janganlah kamu pukul istrimu kadarbika umayyataka, sebagaimana kamu memukul hamba sahaya perempuanmu. Nah, ini Nabi memberikan solusi ketika seseorang itu menghadapi pasangannya yang kadang-kadang kurang baik secara akhlak, secara budi pekertinya, maka itu tanggung jawab suami adalah untuk mendidik mereka dengan baik, mengajarinya dengan baik, dengan lembut, itu bukan kemudian memukul. Kenapa? Karena kalau dipukul, alih-alih ingin mengubah sikapnya yang buruk tadi, justru yang terjadi adalah malah melarikan diri, pasti tidak akan mau. Maka tanggung jawab sebagai seorang qawwam itu bagaimana bisa mendampingi istrinya ini supaya menjadi baik dengan cara yang baik. Karena perintah dasarnya adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang paling menjadi penting dalam prinsip dasar perkawinan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wal bada'u, dalam hadis tadi, yakni al bada'a. Wal bada'u al fuhsyu. Makna al bada' itu adalah al fuhsyu fil qawli. Jadi ucapan yang buruk, misalnya mengumpat, ya, misuh, itu kalau orang Jawa bilangnya, itu adalah al bada'. Ya. Jadi kalau ada seseorang, ini juga berlaku sebaliknya. Kalau kita punya pasangan, baik kalau perempuan berarti suaminya seperti itu, maka ya coba diajak ngobrol dengan baik. Kalau sudah tidak bisa disatukan lagi, bukan kemudian solusinya memukul, tapi ya sudah, kalau begitu lebih baik berpisah dengan baik-baik, ya. Mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjutkan lagi karena ini besok sudah Lebaran. Jadi sementara kita akan libur selama kurang lebih 2 minggu. Nanti minggu ketiga insya Allah kita lanjutkan lagi pengajian kitab As-Sittin Al-Adliyah sampai dengan khatam insya Allah. Semoga pertemuan terakhir di bulan Ramadan ini membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya, juga kepada saya khususnya yang membaca ini, dan juga para pemirsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ilal liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.